warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv. Selamat pagi, senang sekali rasanya saya Mona Ratulio bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Pada pagi hari ini semoga Curhat Bareng Ustadz bisa kembali lagi memberikan makna bagi kehidupan Anda. Anda boleh curhat dan menceritakan segala kegundahan hati Anda di sini. Karena pada pagi hari ini sudah ada seorang Ustadz yang akan memberikan solusi atas permasalahan Anda. Assalamualaikum Ustadz Valentino Dinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir lagi ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Gimana bukunya Ustadz? Alhamdulillah Ya, lancar sekali ya. Dan Ustadz pada pagi hari ini sepertinya pemirsa di rumah juga udah kangen banget sama Ustadz Valentino Dinsi ya. Dan Anda boleh langsung saja curhat, menelpon ke 8511836 untuk langsung berbicara dengan Ustadz Valentino Dinsi, mencurahkan isi hati dan kegundahan Anda ya. Dan kami juga masih menerima SMS Anda di 9123 dengan format seperti biasa, Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Atau juga masih bisa email ke cbu@an.tv, bisa mencurahkan isi hati Anda, boleh juga mengirimkan kritik dan saran kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami sudah membuka line telepon kami di 8511836, langsung saja menelpon, kami menunggu telepon Anda. Jadi Ustadz selama ini kemana aja Ustadz? Ya biasalah Mbak Mona, hari-hari bisnis ya. Gitu ya, Ustadz berbisnis ya? Banyak berbisnis. Kita memang harus lebih pandai berbisnis ya Ustadz ya. Sekarang, Anda juga boleh tanya mengenai bisnis kepada Ustadz Valentino Dinsi pastinya ya. Sudah ada penelpon yang masuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak bisa suaranya agak lebih besar lagi? Oke, ya. Iya. Waalaikumsalam, Bapak Mbak dengan Mona. siapa, Pak? Hendra di Ciputat. Pak Hendra di Ciputat ya. Ya. Silakan Pak Hendra, ada Ustadz Valentino Dinsi, boleh curhat. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Ustadz. Pagi begini Pak Ustadz. Kita kan semua tahu kalau hidup kita di dunia ini kan hanya sementara Pak Ustadz ya. Dan kita juga tahu bahwa harta yang kita miliki ini kan cuma titipan ya Pak Ustadz. Titipan Allah gitu. Begini, saya seorang yang sangat menyayangi harta saya Pak Ustadz. Dalam arti kata saya mensyukuri apa yang saya telah dapat gitu. Nah, tapi kadang-kadang saya mensyukuri apa yang saya dapat ini kadang-kadang berlebihan. Contohnya saya punya mobil nih Pak Ustadz ya. Saya menabung dalam setahun gitu dan kerja keras, akhirnya saya mampu membeli sebuah kendaraan yang saya inginkan dan alhamdulillah saya sangat mensyukuri sekali gitu. Cuman kadang-kadang saya suka uring-uringan sendiri, saya pengennya kendaraan saya ini selalu kelihatannya baik untuk menunjang kegiatan saya gitu. Dan kadang-kadang saya nggak mau kelihatan lecet, gores atau gimana gitu. Kayaknya saya pengen semua terawat dengan baik dan saya jadi pusing sendiri Pak Ustadz. Ya kan? Nah, saya pengen tanya sama Pak Ustadz, sebenarnya boleh nggak sih kita menyayangi harta kita Pak Ustadz? Baik. Walaupun boleh dalam Islam itu yang seperti apa gitu Pak Ustadz, supaya kita lebih menjalaninya lebih baik gitu Pak Ustadz. Ya, baik. Pak Hendra di Ciputat ini sepertinya manusiawi sekali ya Pak Hendra ya, tapi coba dijawab oleh Ustadz Valentino Dinsi. Baik, Gimana Pak Hendra. Ustadz? Ini kayak banyak dialami juga Ada ya dua dengan kata-kata yang saya lain. tangkap dari kata Pak Hendra adalah bersyukur. Yang pertama, itu memang harus bersyukur. dan itu baik sekali dilakukan oleh Pak Hendra. Yang kedua, berlebihan. Nah, itulah ketika dalam Islam tidak boleh sesuatu yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Silakan kamu kejar untuk akhirat kamu, tapi jangan lupa untuk akhirat kamu, dunia kamu. Bahwa dunia adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Satu pertama, sehingga tidak boleh berlebihan dalam Islam, itu tidak boleh dilebihkan. Sehingga di dalam surat yang lain dalam surat At-Kasur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Mereka begitu sibuk-sibuknya menghitung harta sampai mereka masuk ke dalam kubur. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi ketika Pak Hendra tadi mengurus mobilnya itu dibolehkan dalam Islam, tapi jangan sampai karena mobil kita dipusingkan dan lalai dari mengingat Allah. Semua harta prinsipnya boleh dalam Islam selama itu tidak berlebihan dan melalaikan dari mengingat Allah. Kalau misalnya kita namanya manusia ingin mempunyai mobil yang lebih bagus, Boleh sekali misalnya dalam mobil kadang laki-laki juga kan hobi gitu ya Ustadz ya, mengurus mobilnya, ditambah ini ditambah itu gitu. Karena itu Rasulullah gitu SAW juga berkata bahwa salah satu kenikmatan yang Allah berikan adalah memiliki kendaraan yang baik. Oh gitu ya Ustadz ya. Jadi kita memiliki mobil yang baik untuk menunjang karir kita, menunjang bisnis adalah dibolehkan dalam agama. Yang tidak bolehlah sekali lagi yang seperti Pak Hendra katakan tadi, berlebihan sampai membuat dia pusing sendiri dengan mobilnya. Nah, itu satu ciri dari bahwa hampir saja Pak Hendra dilalaikan dengan mobilnya. Jadi sampai batasan mana kita boleh mencintai harta kita? Sampai batasan ya kita tidak berlebih-lebihan. Kalau sudah sampai dipusingkan berarti ini sudah hampir pusing ini. Ya, sudah hampir pusing karena waduh kalau mobil sedikit saja
kegores, sedih, kitanya juga udah mulai jadi emosi. gundah gitu. Itu Padahal dia ya kali inna ya. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cukuplah tidak perlu berlebihan, cukuplah yang di tengah-tengah seperti itu. Kalau misalnya kita sebenarnya udah berkecukupan, tapi ingin mempunyai harta lebih lagi, mungkin ingin membuat keluarga menjadi lebih baik, itu boleh ya Ustaz? Yang tidak boleh berlebihan Berlebihan dalam aja agama. yang Apapun penting ya, berlebihannya tidak jangan boleh. sampai justru membuat masalah untuk yang lainnya Betul, Ustaz ya. betul sekali. Dan pemirsa sepertinya sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Ato dari Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk, silakan Bapak di Tanjung Priuk langsung saja curhatnya. Baik, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya masalah nih Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, saya dikasih hadiah oleh orang lain, oleh seseorang gitu Pak Ustadz. Tapi saya tahu nih, orang ini mencari rezekinya dengan jalan atau cara yang haram Ustadz. Sedangkan yang pernah saya tahu bahwa hukum hadiah itu adalah halal. Tapi saya tahu orang ini mencari jalannya, mencari rezekinya dengan cara yang halal. Nah, hukumnya hadiah buat saya ini apa nih Ustaz? Ya. sedangkan Saya sering dikasih dan saya kalau menolak nggak enak gitu Ustaz. Baik. Baik, Bapak Ato, ini menarik sekali pertanyaannya ya Ustadz. Kalau misalnya kita diberikan hadiah, kemudian misalnya kita tahu bahwa orang ini mungkin seorang koruptor ataupun mungkin penjudi berat gitu ya. Nah, kita diberikan hadiah atas uang itu gimana Ustadz? Pada prinsip agama Islam hadiah dibolehkan, kecuali dari sumber yang tidak halal. Jadi kalau apalagi kita mengetahui bahwa mendapatkan hadiah orang tersebut adalah seorang koruptor, dia boleh mencuri, maka menerima sesuatu yang diberikan dari hasil mencuri sama juga melakukan sebuah kejahatan. Oh gitu ya Ustadz. Tapi Jadi, kalau kita menolak atau mengembalikan, rasa-rasanya kurang sopan ya Ustadz? Disinilah Jadi justru gimana caranya? sebetulnya agama mengajarkan kita untuk berani melakukan kulul haqqo walau kana murad. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit, tapi bagaimana cara menolaknya itu yang paling penting. Jangan sampai ketika kita menolak menyakiti perasaan beliau. Jadi tetap saja hukumnya adalah haram menerima hadiah dari sumber yang haram. Jadi cara menolaknya yang baik seperti apa? Ya bagaimana ya kita bisa menemukan cara lah, Pak mohon maaf Pak, ini saya terima tapi saya tidak bisa menerima ini. Ya bagaimana cara-cara Pak Hendra sendiri mengatakan tentu saja kan berkaitan dengan karakteristik orang yang dihadapi. Jangan sampai kita menyakiti perasaannya. Jadi katakanlah kalaupun kita menolak yang buruk dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang tidak menyinggung. Jadi oh tidak Pak, saya tidak mau, Anda seorang koruptor, tidak bisa begitu. Jadi Pak mohon maaf, saya sepertinya tidak bisa menerima pemberian Bapak untuk kali ini Pak. Selalu begitu saja. Jadi kata-kata dengan lembut. Kalau misalnya kita terima nih Ustadz, karena kita nggak enak juga misalnya kalau menolak. Terus akhirnya pemberian itu kita sedekahkan misalnya kepada fakir miskin Tetap atau tidak orang yang bisa. lain, tetap nggak Tidak boleh. bisa. Tetap Karena harus kita ditolak. tahu bahwa itu diperoleh dengan cara yang tidak halal. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa sumbernya kurang baik, kita tetap, Tetap kita harus tidak menolak. boleh menerima walau bagaimanapun caranya. Bagaimanapun gitu ya. juga kita akan terlibat di dalam kejahatan. Tapi kadang-kadang ada orang yang bingung, misalnya nih hartanya harta halal gitu ya Ustadz. Cara membedakan ini hadiah atau sogokan misalnya itu gimana Itu Ustadz? memang tipis ya. beda Jadi tipis, kita ya. memberikan hadiah itu sebenarnya kalau sogokan diberikan di depan agar proyeknya selesai. Tapi kalau hadiah ya tidak ada hubungannya dengan proyek-proyek dengan tugas seperti itu. Rasulullah juga seperti itu, ketika diberikan zakat Rasul tidak menerima. Yang namanya sogokan itu kan ada klasifikasinya KPK ya, menerima ini yang berkaitan dengan tugas, berkaitan dengan jabatan. Coba seandainya dia bukan siapa-siapa, kan tidak mungkin dia dapatkan. Berarti kalau kita bikin, itu pasti akan ada hubungan dengan tugas dan jabatannya. Jadi kita wajib untuk menolak sesuatu yang berkaitan dengan jabatan kita, dengan tugas kita, dengan wewenang kita. Terutama apalagi yang diberikan di depan, Mbak Mona. Kalau diberikan itu pastilah sogokan. Itu pasti Pastilah sogokan. Tapi kalau misalnya lebaran biasanya kan ada Lebaran yang kita tidak saling tahu, memberikan. orang-orang kirim gitu kan, ya itu bisa sudah hadiah. Itu Yang kita bisa tidak diartikan kenal dari satu siapa hadiah. gitu kan. Ataupun mungkin hadiah ulang tahun. Ada ulang dari tahun, itu, jadi diperbolehkan gitu kan. itu diperbolehkan ya, Diperbolehkan. kecuali kalau yang diberikan di depan. Jadi pemirsa Dan sebelum berkaitan dengan kepentingan si pemberi gitu. apalagi kalau diminta ya Ustadz Nah, ya. apalagi yang diminta. Itu semakin bahaya lagi ya Kan Ustadz ya. baru-baru ini kan Nah itu anggota Dewan dia, kita seperti kayak itu. lagi rame kita ikutan Oke. membicarakan ya. Dan pemirsa apabila Anda ingin menelpon silahkan, masih ada waktu ke 8511836. Kita masih ada, Anda masih boleh bertanya sampai pukul 5 nanti. Dan masih bisa SMS terus juga. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali lagi setelah menjelang azan subuh berikut ini. Tetap di Curhat bareng Ustadz.
kembali dalam Curhat Bareng Ustadz. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Segmen sebelumnya kita sudah membahas masalah menyayangi harta ya Ustadz. Boleh-boleh aja asalkan tidak berlebih-lebihan dan justru membuat resah akhirnya Ustadz ya. Dan pemirsa, Anda boleh bertanya mengenai apapun permasalahan Anda. Sekali lagi ada Ustadz Valentino Dinsi dan Anda bisa menelpon ke 8511 836 untuk mencurahkan isi hati Anda. SMS juga boleh kalau Anda agak malu-malu bertanya ya ke 9123 dengan format seperti biasanya Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan kirim ke 9123. Atau Anda juga masih bisa mengirimkan email kepada kami di cbu@an.tv untuk lebih bebas lagi bertanya dan mengetik mengenai permasalahan Anda ya. Bisa juga mengirimkan kritik dan saran kepada kami. Dan pemirsa, kita juga sudah mempunyai email dari wedi77@gmail.com. Ini Ustadz pertanyaannya adalah kredit atau mengkreditkan barang. Nih kayaknya kalau kita perempuan-perempuan nih Ustadz ya di arisan heboh banget nih mengkreditkan barang ya. Biasanya harganya tuh dinaikin sampai 2 kali lipat kan ya Ustadz ya. Itu boleh nggak sementara lebih tinggi dari harga aslinya? Terus kalau kita mengkreditkan barang sama nggak dengan rentenir? Ya, jadi mengkreditkan barang itu tidak sama dengan rentenir. Ya. Mengkreditkan barang 2 kali lipat, bagaimana hukumnya? Biaya produksinya 1, transportasinya 1, kadang-kadang handling fee-nya 1, bisa jadi 3 kali harganya dari semula. Yang prinsipnya dalam jual beli adalah antara satu pihak pembeli dengan penjual sama-sama ada keridoan, sama keikhlasan dan tidak ada pemaksaan. Ketika dua pihak ini sama-sama ikhlas dan tidak merasa terpaksa dan sama-sama merasakan manfaat dari keduanya, manfaat dari barangnya dan manfaat dari penerimanya, maka insya Allah itu adalah suatu transaksi dalam Islam yang namanya baik. Transaksi bisnis. Kalau rentenir itu seperti apa? Rentenir adalah dia datang biasanya pengijon, nah ini bapak ini lagi butuh duit nih, saya kasih duit. Dia memang tidak mampu, dikasih duit dengan harapan nanti dia tidak mampu membayar bunganya, pokoknya maka dari bunga berbunga, bunga berbunga, bunga berbunga. Jadi memang motif pertama kali adalah kalau dia tidak mampu, maka diambil tanahnya, maka diambil rumahnya. Memang motif pertamanya bukan menolong. Jadi memang motif pertamanya adalah bagaimana dia menguasai orang yang sedang mustadafin, tertindas dalam kejepit, maka datanglah rentenir itu. Makanya untunglah ada bank-bank sekarang ya, bank syariah. Fungsi bank itu adalah untuk menghindari fungsi-fungsi dari rentenir itu. Oh, jadi gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil keuntungan yang besar asalkan dealnya gitu ya, sama-sama merasa ikhlas, nggak apa-apa juga Ustadz. Dan tapi tidak boleh juga dia modalnya 1 dijualnya 20. Ya. Ini berlebihan juga, lagi gitu kan, ya. berlebih-lebihan. Jadi tapi memang kadang-kadang ada satu produk yang memang teknologi seperti Microsoft itu dia jual modalnya cuma 1, jual bisa 50 kali lipat karena itu ada unsur teknologi di dalamnya. Jadi memang sesuatu yang memang dibedakan berdasarkan klasifikasi produk itu sendiri. Kalau itu nggak masalah? Nggak masalah, karena memang nilainya bukan masalah biaya produksinya. Tapi ya kayak misalnya gini, kita bikin batik nih Ustadz ya, bikinnya setahun, modalnya sih kecil, cuma bikinnya keahlian kita itu semuanya waktu kita dicurahkan selama setahun. Kita boleh jual berkali-kali lipat. Betul, itu nilai skill dan nilai waktunya yang ada di situ. Ada nilai artnya, nilai skillnya, nilai waktunya. Dan itu yang menjadikan mahal, bukan masalah sekedar produk itu tentukan hasil bahan bakunya saja, tidak seperti itu. Jadi asalkan sama-sama deal, asalkan misalnya sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, sama-sama bersepakat untuk menerima, insya Allah. Jadi untuk Anda yang ingin mengkreditkan barang misalnya di arisan, wah oke-oke aja nih ya ibu-ibu ya. Tidak ada masalah selama kita sama-sama merasa ikhlas, sama-sama merasa deal dan tidak ada unsur penipuan gitu. Kalau penipuan tuh gimana? Penipuan seperti apa Ustaz? Penipuan Mbak Mona, kita jual ada batik yang tadi Mbak Mona ceritakan, ini batiknya ada yang rusak. Mbak Mona bungkus rapi sampai tidak kelihatan dijual. Ternyata begitu sampai di rumah, oh ternyata barangnya ada yang rusak. Itu kategorinya menipu. Itu kategorinya menipu. Karena dia menyembunyikan sesuatu barang yang rusak. Padahal dia bilang barangnya bagus kan. Gitu. Itu penipuan. Rasulullah kan tidak. Kalau Rasulullah menjual, ini barangnya, ini ada cacatnya. Karena ada cacatnya maka saya kurangi sekian. Dan akhirnya orang beli, oh ya saya beli nggak apa-apa dah. Karena memang tidak ada lagi seperti itu. Jadi jujurlah di dalam menjual. Kalau ada unsur tidak jujur, misalnya, oh ini saya bikin nih setahun, lama sekali bikinnya, saya mencurahkan waktu segala macam, ternyata dia bohong. Dia bohong, itu juga unsur penipuan. Dia berdusta. Oke, sepertinya jelas sekali ya jawaban atas pertanyaan dari wedi77@gmail.com. Dan pemirsa, Anda boleh menelpon ke 8511 836 tentunya setelah komersial break berikut ini.
Pemirsa, terima kasih tetap masih bersama Curhat bareng Ustadz. Dan Anda bisa kembali menelpon ke 8511-836 tentunya untuk mencurahkan kegundahan hati Anda apabila Anda mempunyai masalah atau problem. Sudah hadir Ustadz Valentino Dinsi di sini untuk mendengarkan curhat Anda. Mudah-mudahan ada solusinya ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Dewi di Bogor, Mbak Mona. Ibu Dewi di Bogor. Silakan Ibu Dewi, ada Ustadz Valentino Dinsi curhatnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Maaf Ibu Dewi, bisa agak lebih besar lagi suaranya? Iya, masalah ini Pak Ustaz, masalah keimanan nih. Aha. Kadang-kadang kan kita ini fluktuasi lah gitu ya Mm-mm. Pak Ustaz. Kadang naik, kadang turun. Oke. Saya ini sekarang ini pada saatnya turun nih kayaknya nih. Mhm. Kayaknya sholat itu kok males gitu, ngapa-ngapain males. Tapi kalau saatnya rajin ya rajin gitu Pak Ustaz. Itu bagaimana ya Pak Ustaz menjaga Ya. keimanan saya supaya stabil gitu Pak Ya. Ustaz. Ya, ada lagi Ibu Dewi? Ada ini mengenai mimpi Pak Ustadz. Kalau sebenarnya kalau kita mimpi, saya kan punya kakak udah meninggal gitu. Terus kemarin itu saya mimpi gitu, dia datang gitu. Tapi dia hanya melihat terus dalam keadaan lusuh gitu tuh Pak Ustadz. Terus kalau saya berpikiran apa kakak saya itu sedang dalam disiksa atau gimana, itu boleh nggak tuh Pak Ustadz? Ya. Baik Ibu Dewi, coba dijawab ya. Terima kasih atas pertanyaan Anda, menarik sekali Ibu Dewi pastinya. Baik Ibu Dewi, yang pertama Gimana, Ustaz? kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itu manusiawi sekali. Iya, saya juga kadang-kadang suka gitu. imanakum bila ilaha illallah. Maka perbaikilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Artinya apa? Banyak membaca la ilaha illallah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran dengan sholat sunatnya, dengan sholat-sholat fardunya tepat waktu, 5 waktu, membaca Al-Quran, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, itu Jadi dia, kita Ibu. membuat sebuah aura, sebuah lingkungan di mana kita berada kejiwaan kita pada orang-orang yang beriman, maka insya Allah stabil, iman kita akan stabil. Meskipun akan naik turun pasti, karena memang sifat manusiawi sekali. Terutama kalau wanita lagi datang bulan segala itu kegoncangan terjadi. Justru pada saat seperti itu dekatlah kepada Allah. Yang kedua tentang masalah mimpi. Kata Rasulullah SAW, sebelum tidur biasanya orang begini, menganggap begitu mimpi sebuah kenyataan. Tidak, mimpi itu bukan sebuah kenyataan. Terutama orang yang tidur main tidur saja, tidurnya tidak sunnah. Jadi kalau tidur sunnah itu menurut Rasulullah itu bagaimana kita sebelum tidur kita berwudu. Setelah berwudu kemudian membaca doa-doa tidur. Ya. Rasul bisa membaca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas dan An-Nas kemudian mengusapkan kepada seluruh tubuhnya. Dan ketika kita tertidur, kata Rasulullah, maka kita terpelihara dari setan. Kata Rasulullah, kalau kamu bermimpi bertemu aku, maka benarlah mimpi. Karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Oh gitu ya Nah, Ustaz ya? sementara orang tidurnya tidak pernah baca apa-apa, pikiran siang macam-macam baca masalah, kemudian dia tidur, dia bermimpi, itu pastilah dari setan. Oh gitu ya? Jadi jangan dipercaya tidur yang ketika kita tidur tidak dengan sunnah. Bisa jadi ketika kita tidur seperti kata Ibu Dewi ya, Dia kan mimpi mengenai kakaknya yang sudah meninggal. Seorang yang sudah meninggal, ruhnya maka dalam genggaman Allah dan tidak akan bisa kita bertemu. Biasanya kan mitosnya tuh, oh ini berarti minta didoain gitu Ustadz. Itu gimana? Kalau berdoa doakan saja. Doakan, Tidak ada masalah. nggak harus mimpi dulu baru doakan Tapi ya, kita Ustaz? tidak bisa membenarkan mimpi yang tidak syar'i. Artinya kita tidurnya nggak baca doa, main tidur gitu. Kadang-kadang mungkin lagi kangen kali ya. Kemudian Nah, terbawa memang ke dalam kepikiran alam kali ya, mimpi. Ustaz, ya? Mungkin seperti itu. Tapi biasakan Bu Dewi tidur bacalah doa sesuai yang ajarkan Rasul. Wudhu dulu kalau bisa sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa tadi. Sholat apa Ustadz Sholat sebelum tidur? sunnah saja, sholat Sholat sunnah. Sholat sunnah, kemudian tidur. Gitu ya Ustadz Insya ya? Allah kita akan terpelihara dari setan. Amin. Jadi Ibu Dewi, semoga ini bisa menuntaskan keresahan Anda ya. Terima kasih banyak Ibu Dewi, juga terima kasih banyak Anda kepada penelpon, terima kasih banyak pastinya bisa menginspirasi kepada pemirsa Antv yang lainnya ya. Dan Ustadz Valentino Dinsi, Sama-sama. mampir lagi lain kali ya Insya Ustadz Allah, ya. insya Terima Allah. kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Dan pemirsa Antv, Anda jangan kemana-mana dulu karena setelah ini ada topik pagi. Saya Mona Ratuliu, seluruh kerabat kerja